ketiga. Sementara Caimin dan Mahfud pasti saling WA-WAan, nggak bisa tidur sampai pagi kan. Iya. Nasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian, sahabat-sahabat dimanapun berada. Semoga saja dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Berikut saudara sekalian, kita mengekspos sedikit pernyataan daripada pengamat politik ataupun pemerhati politik dan sosial Rocky Gerung, di mana Rocky Gerung ini mengeluarkan statementnya yang bahwa bagaimanapun Gibran itu sangat senang bisa memukul telak Caimin dan juga Mahfud MD, demikian kira-kira. Dan walaupun memang debat cawapres pertama itu tidak ada isinya alias tong kosong belaka, kita tangkap demikian, tetapi bisa membuat Mahfud MD dan Caimin tidak bisa tidur. Bahkan mungkin sampai hari ini, sampai menjelang debat kedua, mereka tidak bisa tidur kalau malam saling WA antara Caimin dan Mahfud MD. Bagaimana caranya nanti ke depannya debat cawapres kedua untuk memukul telak Gibran Raka Buming Raka. Kita lihat dulu saudara sekalian statement dari pemerhati politik ini, Rocky Gerung. Bahwa Gibran nggak ada poin sebetulnya, tetapi yang membahas juga lebih nggak ada poin. Jadi Gibran akhirnya dapat poin. Gibran dapat poin dari poin yang pointless dari dua pembahas dia tuh. Nah Gibran sebetulnya ya dia senang begini, pasti dia gembira, tapi sekaligus dia cemas karena ini semacam strategi yang udah terbaca nanti di debat kedua, nanti di debat ketiga. Sementara Caimin dan Mahfud pasti saling WA-WAan, nggak bisa tidur sampai pagi kan. Iya. Nasib. Tapi udahlah, kita tahu bahwa kemampuan Gibran untuk meneruskan kepemimpinan bapaknya memang dibrief dengan cara itu tuh. Hanya dengan cara menghafal, lalu kita tahu bahwa itu akan menunjukkan konsistensi Gibran sebagai pelanjut bapaknya. Dasarnya itu aja tuh. Dan sebetulnya lebih buruk dari bapaknya. Bapaknya dulu janjiin 10 juta lapangan kerja yang dipaksakan pada Sri Mulyani untuk cari uangnya tuh. Sementara Gibran cuma 9 juta itu. Jadi sebetulnya ya beda kualitas sebetulnya, walaupun kita mesti sebut ini sama modelnya tuh, yaitu ambisi dan keinginan untuk memperlihatkan bahwa anak muda mampu untuk memimpin. Tapi kan Gibran tidak merepresentasikan pikiran anak muda kan. Pikiran anak muda itu bicara tentang keamanan lingkungan, bicara tentang kesetaraan. Nah, Gibran tidak masuk dalam isu itu tuh. Gibran mengucapkan hal-hal yang pernah dibuatkan oleh seorang tua yang namanya Jokowi, walaupun diucapkan kembali oleh seorang anak muda yang namanya Gibran. Tapi sebenarnya ide dari orang tua. Itulah saudara sekalian, Rocky Gerung, pengamat politik, di mana Rocky Gerung mengatakan bahwa debat pertama cawapres memang tong kosong, tidak ada isinya. Yang ada hanyalah ciptakan ataupun penghafalan daripada Gibran Raka Buming. Walaupun demikian memang Gibran Raka Buming merasa di atas angin. Walaupun kita ketahui pertanyaannya mengundang kontroversi tentang SGIE katanya. Nah, karena SGIE itu singkatan bahasa Inggris, namun dia menyingkat dengan bahasa Indonesia, di mana SGIE itu sebenarnya SGIE. Tetapi ya begitulah, karena memang Gibran Raka Buming itu menghafal. Begitu kira-kira tersirat apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung, dan juga merupakan fotokopi daripada bapaknya, yaitu Jokowi. Walaupun demikian saudara sekalian, publik menilai bahwa debat pertama ini memang dimenangkan oleh Gibran Raka Buming Raka, tergantung apa substansinya. Tetapi Gibran Raka Buming Raka merasa lepas, merasa lugas, merasa bebannya terlepaskan ketika menghadap Mahfud MD dan juga Caimin, di mana perkiraan publik sebelumnya bahwa Gibran akan kepayahan dan kesulitan menghadapi debat tersebut. Ternyata walaupun bagaimanapun penilaian daripada orang-orang cerdas dan pengamat-pengamat politik serta pemerhati-pemerhati, namun Gibran menurut kebanyakan daripada rakyat Indonesia berada di atas angin dan memukul telak Bapak Mahfud MD dan juga Caimin, dan membuat mereka memang seperti Rocky Gerung bilang kemungkinan tidak bisa tidur. Nah, kalau malam selalu kepikiran dan terbayang, kok anak seperti Gibran ini bisa memukul telak kita. Begitu kira-kira di benak Caimin dan Mahfud MD. Pun demikian saudara sekalian, kita lihat debat kedua nanti, yaitu debat cawapres. Apakah Mahfud MD dan Caimin yang telah membaca strategi daripada Gibran Raka Buming Raka bisa memukul balik Gibran Raka Buming?
Kita tunggu segmen debat Cawapres kedua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.